Biasanya kalau lagi musim hujan itu kolam koi biasanya cenderung keruh. Nah, jadi ya yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah paling utama adalah kurangi pakan. Untuk menjaga satu lagi ya, untuk menjaga filter air, supaya kolamnya mendukung untuk bening. Tante, kalau di sini kita pakainya Stability Pure ya. Di musim-musim hujan begini itu juga bagus banget kalau kita kasih Urea Vitality. Apalagi ya, kayaknya Tante cuma melakukan hal-hal itu doang dan kolamnya tetap bening. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Nah guys, beberapa hari yang lalu Tante pernah posting ya, kalau kolam-kolam Tante itu bening-bening walaupun cuaca lagi ya kadang kalau panas banget, kalau hujannya kenceng banget ya. Nah, cuaca seperti ini itu paling mengkhawatirkan untuk ikan koi. Nah, Tante mau kasih lihat ya, ini kolamnya bukan diedit-edit, emang udah bening ya. Tuh, terus habis itu biasanya kalau lagi musim hujan itu kolam koi biasanya cenderung keruh. Kenapa? Nah, kolam Tante semua di sini hampir rata-rata outdoor ya. Jadi cuman pakai ini. Apa tuh namanya ini? Jaring-jaring ini. Paranet ya. Nah, jadi guys, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalau mau punya kolam bening walaupun cuacanya lagi nggak menentu. Pertama, biasanya kalau kolam koi nggak bening itu karena filternya tersumbat biasanya ya. Kalau filternya udah bagus, pompanya udah bagus apa segala, kok tetap keruh aja. Nah, itu biasanya karena tersumbat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya filternya tidak memumpuni, filternya tidak berputar secara baik lah gitu istilahnya. Lalu terus pakan juga mempengaruhi ya. Hujan guys, hujan. Cari tempat berteduh sebentar ya. Nanti Tante masuk angin. Nah, di sini nggak ada atapnya guys. Nah, jadi ya yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah paling utama adalah kurangi pakan. Jadi selama musim hujan makannya dikurangi. Kalau Tante di sini misalnya pagi nih panas, kita kasih makan ya. Terus hujan, sorenya hujan, maka dia akan puasa 1 hari. Jadi besokannya dia tidak makan, baru dikasih makan lagi lusa. Jangan takut, ikan koi itu tidak akan mati kalau nggak dikasih makan 1 hari atau dia puasa. Dan itu bagus juga buat pencernaan ikan koi. Jadi kadang-kadang kita puasa itu bagus juga buat pencernaan ikan koi. Jadi dia kayak semacam detox gitu ya. Terus habis itu yang kedua, filternya harus lebih sering dibersihkan. Ya, harus sering backwash kalau lagi musim hujan. Backwash ya, itu penting banget. Jadi kotoran-kotoran yang tersumbat, daun-daun, apa itu bisa teratasi ya. Jadi misalnya kalau musim panas kita backwash 1 bulan 1 kali. Berarti kita harus backwash 1 bulan itu kurang lebih 2 kali atau 2 minggu 1 kali kalau musim hujan. Nah, terus habis itu karena sinar matahari kurang, nah itu menyebabkan kurangnya apa tuh namanya? Airnya juga, suhu airnya juga tidak begitu bagus ya. Nah, itu makanya kita harus sering-sering backwash ya.
Nah, terus habis itu yang ketiga itu adalah ada baiknya kita kasih tutupan ke kolam ya, supaya mencegah daun-daun, debu-debu gitu ya masuk ke dalam air. Kalau tante di sini tante pakai paranet ya. Paranetnya kalau nggak salah sih ini paranetnya sekitar 90% ya. Cuman satu lapis kita kasih. Nah ini kalau kena matahari dia tetap kena. Nah kalau misalnya ada debu-debu, kotoran apa segala juga terlindungi dari sini. Ya, lalu terus ya balik lagi. Kalau mau kolamnya tetap bening, itu putaran kolamnya harus sesuai sama kolam. Minimal, misalnya ya, kenapa sih kita tuh harus pakai pompa itu 2 kali debit air? Ya, 2 kali debit air itu artinya misalnya kolam tante nih 35 ton, maka pompanya itu harus 70 ton 70 ton per hour ya. Artinya dia dalam 1 jam dia bisa berputar 2 kali gitu. 1 kali aja sebenarnya udah cukup, tapi lebih bagus lagi kalau 2 kali ya. Jadi setiap pompa itu minimal 2 kali debit air ya. Jadi dia putar itu kurang lebih selama 1 jam itu 2 kali berputar ya, baru bisa mumpuni, kolamnya bisa bening. Nah, untuk menjaga satu lagi ya, untuk menjaga filter air, supaya kolamnya mendukung untuk bening, kita perlu filter yang bagus kan ya. Nah, filter tuh apa aja sih gitu ya. Ada beberapa orang yang masih tidak tahu atau kurang paham tentang filter ya. Jadi media filter itu tidak hanya mekanis saja. Mekanis itu tuh ada jaring nelayan, jemet, brass ya, juga ada yang namanya biologis. Biologis ini apa? Biologis ini untuk rumah bakteri baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengurai amonia yang tidak tersaring atau amonia yang halus yang tidak tersaring dari chamber mekanis ya. Nah, bakteri baik ini itu yang menjaga kolam. Terus yang biologis itu juga ada namanya kayak karang jahe, terus oyster, terus yang lagi ngetren main ya, BioCube itu, terus Neomedia juga ada ya. Nah itu kalau Neomedia sama yang itu rumah bakteri yang sekarang SSH-nya itu paling tinggi se-Asia Tenggara kalau nggak salah. Nah terus kita kan ada nanya perlu pakai bakteri starter tuh untuk apa sih gunanya? Nah bakteri starter itu adalah memicu bakteri baik ini tumbuh di dalam rumah-rumah bakteri. Tante, kalau di sini kita pakainya Stability Pure ya. Stability Pure ini bakteria mikro mineral. Ini dipakainya di air kalau bukan di dalam chamber ya, bukan di dalam batu. Bisa juga pakai di dalam batu. Di dalam batu gombong atau pokoknya di rumah bakteri lah, momogi apa segala itu dalam rumah bakteri ya. Kalau ini dia di air. Tante senang pakai ini kenapa? Ikannya lompat. Tante senang kenapa pakai ini? Karena ini dipakai 1 kali aja ya. Biasanya kita pakai setelah kita backwash ya, backwash atau kita cuci media mekanis. Dan media biologis itu tidak perlu setiap minggu atau setiap sebulan sekali dicuci ya. Hanya apabila misalnya ikan 1 kolam sakit, nah itu kita harus cuci media. Terus apabila harus biasanya ya 1 bulan 3 bulan 1 kali lah kita boleh cuci media bakterinya itu, media biologisnya. Kita pakai Stability Pure di sini. Satu, dia itu selain untuk bakteri starter, dia juga untuk menjernihkan air ya, menjernihkan air. Di sini kita jual ya. Jadi 1 botol ini itu untuk 1 liter itu untuk 10 ton air. Jadi kalau misalnya kolamnya cuman sedikit, cuman kecil ya tinggal pakai beberapa tutup botol saja udah cukup. Kalau untuk kolam baru ini harus diberikan setiap hari selama 5 hari. 5 hari dikasih dengan takaran yang sama selama 5 hari. Habis itu baru setiap kali melakukan backwash. Nah terus di musim-musim hujan begini itu juga bagus banget kalau kita kasih
Kuria Vitality. Ini Kuria Vitality ini itu adalah kalsium ya. Ini juga bagus buat pencernaan ikan. Bukan buat mengobati ya, tapi bagus untuk menjaga pencernaan ikan. Bisa jaga imun badan ikan ya. Nah, ini bisa ditaruh langsung di air, bisa juga untuk dicampur pada pakan. Ya. Dicampur pada pakan. Jadi, misalnya kita punya pakan 1 kilo, kita campur ini 10 gram. 10 gram dikasih ke pakan 10 kilo. Nah, ini juga bisa bikin pertumbuhan ikan, tapi Tante belum pernah coba. Dulu kita pernah kasih, tapi ikannya keburu laku habis sebelum besar. Dulu kita pernah coba pakai ini ke pakan. Sekarang kita juga masih pakai ke pakan, tapi nanti kapan-kapan kita ambil sampelnya, dikasih Kuria Vitality sama pakan apa, nanti hasilnya jadinya seperti apa ya. Nanti kita buktiin. Nah, ini kemarin kita kasih di kolam ini. Waktu pas kolam ini habis sakit ya, kita kasih 1 hari kolamnya bening, ikannya juga jadi lahap makannya ya. Nah, ini kalau buat di air dosisnya adalah 10 gram per ton air ya, 10 gram per ton air. Jadi dikasihnya, lihat di video sebelum-sebelumnya deh ya, ada tuh Tante kasih, dimasukin dulu. Kalau paling bagus tuh diaduk rata baru dimasukin ya. Nah, juga sama dengan bakteri starter lainnya ya. Kalau misalnya pakai, yang saya tahu kalau pakai Nitrobacter. Kalau pakai Nitrobacter itu lebih baik ditaruh dulu di air ya. Nitrobacternya dicampur dulu di air, diaduk-aduk, terus kasihin aerator. Aerator kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, itu bakteri starternya akan lebih cepat berkembang dengan baik ya. Nah guys, tapi yang penting adalah satu, kurangi pakan ya. Jadi selama musim hujan kurangi pakan ya, atau mengendalikan untuk pakan. Jadi walaupun Tante di sini semua pakai auto feeder, tapi kalau misalnya paginya hujan itu pasti Tante matiin ya. Terus nanti dia puasa 1 hari, baru hari berikutnya kita kasih pakan lagi. Ya, jangan takut, ikannya nggak akan menyusut kalau walaupun puasa 1 hari gitu ya. Karena ikan juga perlu untuk puasa. Oke, nah terus apa lagi ya? Kayaknya Tante cuma melakukan hal-hal itu doang. Dan kolamnya tetap bening. Yang pasti, pastikan bahwa filter, pompa, sistem filtrasinya sudah cukup baik. Ya, kalau misalnya kolamnya keruh, yang pertama dicek ya ini ada kotoran yang tersumbat apa enggak. Lalu mulai backwash ya, terus habis itu pakannya dikurangi. Oke guys, sampai sini dulu konten kita. Oh ya, Tante mau berterima kasih karena Tante sudah mencapai 500 subscriber. Nanti Tante kasih tahu giveaway-nya kita start kapan, lalu kita akan undi di kapan hari ya. Tetap selalu komen kalau misalnya ada yang mau ditanyain, Tante gimana sih bla 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 blanya ya, nanti boleh tulis di komen. Terus jangan lupa di like, di subscribe, terus dibunyikan loncengnya biar selalu update tentang Mitsugo Koi Channel. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.